Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua. Mari kita belajar lagi matematika ya. Matematika wajib. Satu semester ini kita belajar tentang fungsi. Ya, tentang fungsi semuanya. Nah, fungsi ini sangat erat kaitannya. Misalnya kalian masih nanti kuliah masuk jurusan statistik, itu kita melukis fungsi grafik gitu ya. Nah, sekarang kita belajar untuk materi berikutnya, fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Tulis judulnya ya. Fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, oke. Fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, kita pelajari satu persatu. Sebelum kita belajar tentang fungsi linier, kita belajar dulu, ingat pelajaran di SMP tentang fungsi. Apa itu fungsi? Ibu ingatkan teman-teman ya. Misalnya, ini ada diagram. Ini A, ini B, ini X, dan ini Y. Nah, ini fungsi F, ya. F memetakan X ke Y, gitu ya. F memetakan X ke Y. Ditulis, dinyatakan Fx sama dengan Y. Ini ingat ini. F memetakan X ke Y. Kita tulis Fx sama dengan Y. X ingat sebagai daerah apa namanya? Daerah asal. Daerah asal. Atau disebut domain. Dan Y adalah rank. Ya, daerah hasil. Hasil. Bukan kodomain. Kodomain daerah kawan. Nah, itu fungsi. Kalau kita lukiskan di sebuah grafik, itu sumbu X, ya, X itu berada di sumbu X. Daerah asalnya sumbu X, daerah hasilnya Y. Nah, gitu ya nak. Ya, hasilnya Y, itu kita. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier berupa sebuah garis lurus, ya. Fungsi linier ini berupa garis lurus. Bentuk umumnya Y Fx sama dengan Mx tambah C, ya. Mx tambah C. Nah, kalau kita gambar, ini berupa garis lurus. Berupa garis lurus kalau kita gambarkan. M ini adalah gradien. M gradien disebut juga dengan kecondongan, kemiringan, ya nak? Ya, gradien itu. C adalah konstantanya. Karena F memetakan X kemana tadi? Ke Y. Boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan Mx tambah C. Ini artinya penulisannya eksplisit. Ada juga penulisannya dalam bentuk implisit, sama dengan 0. Ya, Y kurang Mx kurang C sama dengan 0. Seperti ini. Ini eksplisit. Penulisannya ini implisit. Ya, nah itu ya. Sekadar ibu beritahu aja. Nah, sekarang ibu berikan contoh. Contoh fungsi linier. Diketahui Fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, itu fungsi liniernya. Buktikan bahwa ini adalah garis lurus. Ya, tunjukkan bahwa Fx ini adalah garis lurus.
garis lurus. Nah, kita sudah belajar mungkin di SMP ya, nah ya. Bagaimana kita melukis garis? Kita buat dulu sumbu X. Ya, sumbu X, sumbu Y. No, ini X yang datar, yang berdiri tegak lurus pada sumbu X namanya Y. Nah, ini dari asal, ini dari hasil. Ya, Fx sama dengan Y, boleh kita ganti. Jadi, kalau X-nya kita ambil titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya harus 0. Titik potong dengan sumbu X, pada saat dia berpotongan dengan sumbu X, Y-nya 0. Kita ganti ini Y 0, jadinya apa nak? Sambung ke sini ya. Y sama dengan, hati-hati catatnya ya, 2X tambah 3. Nah, titik potong dengan sumbu X. Kita ambil dulu Y0. Y0 hasilnya apa? X-nya berapa nak? Y-nya 0. X-nya pindah luas. X-nya min 3/2. Oke. X-nya min 3/2. Nah, kita dapatkan titik perpotongan min 3/2,0. Oke. X0. Y-nya berapa? X-nya, Y-nya 3. Kita dapatkan apa nak? Koordinat apa? 0,3. Nah, dari sini tergambar garis lurus ya kan? Nah, kita ambil titik min 3/2. Mana min 3/2? Nampak sini kecontohan garisnya. Kalau ini 1, min 1, min 3/2. Min 3/2 berarti min 1,5 ya nak ya. Nah, kita ini min 2, ini min 1,5. Ini min 1,5, 1,5, dan Y-nya 0,3, 1, 2, 3. Ini 3 ya. Nah, ini dia koordinatnya. Nah, kita hubungkan kedua titik ini sehingga terbentuklah sebuah garis lurus. Nah, ini kecondongannya arah ke sana ya, arah ke kanan. Nah, ini yang dikatakan adalah garis Y sama dengan 2X tambah 3. Oke. Nah, begitu ya nak ya. Nah, kita lanjutkan dengan apalagi berikutnya. Ya, bolehlah Ibu kasih contoh satu lagi. Ya nak, kasih contoh satu lagi. Contoh berikutnya, misalnya Ibu sebuah garis, contoh 2 ya nak ya, contoh 2. Sebuah garis Y sama dengan MX tambah N ya. Y sama dengan MX tambah N, Ibu buat seperti ini aja. Fx sama dengan MX tambah N. Diketahui bahwa F1 sama dengan 3 dan F2-nya sama dengan 6. Tentukan gradien garis tersebut. Ya, atau tentukan persamaan garis tersebut. Boleh aja. Gradien kita tahu kan, koefisien dari X itu namanya gradien. Nah, jawab. Ya, kurang jelas ya spidol Ibu. Tentukan ya nak. Nah, gradien garis tersebut kita substitusi sini. 1 dipetakan ke 3, berarti F1 kita masuk ke sini, X-nya 1, M kali X-nya berapa? X-nya 1 ya nak. 1 tadi sini, 1 ditambah N. F1-nya 3, ini sama dengan 3. Nah, enggak persamaan pertama. Kemudian F berapa lagi? F2 sama dengan M kali berapa di sini? Iya, kali 2. Tambah N sama dengan 6. Nah, ini merupakan sistem persamaan dengan 2 variabel. Nah, apa yang mudah kita eliminasi langsung? Anggap ini persamaan kedua ya nah.
Kita eliminasi N. Boleh dengan cara kurangin. Kita kurangin ini 1M, ini 2M. Apa jadinya? Dari bawah ke atas boleh juga. 2M dikurang 1M. M. N dikurang N habis 0. Sama dengan 3. M-nya dapat 3. Kalau ditanya persamaan garisnya, kita cari N-nya ya, dicari N-nya. Ya, misalnya kita cari N-nya. Berapa tadi? M ditambah N sama dengan 3. Kalau M-nya 3, tambah N-nya sama dengan 0. Oh, jadi garisnya Y sama dengan MX tambah N. Jadinya adalah M-nya 0, X-nya 3, N-nya 3, 3X tambah 0. Ini dah ya. Oke, udah ya. Kita lanjutkan. Lanjut. Kita lanjutkan dengan fungsi kuadrat. Yang kedua, fungsi kuadrat. Apa bentuk umumnya? Ingat di SMP nak ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A dan b itu tidak boleh 0 ya. A tidak boleh 0. A-nya tidak boleh 0. Nampak? A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, berarti dia tidak mesti kuadrat. Hilang kuadrat X-nya ya, karena 0 ya nak. Nah, jadi A, B, C. A, B, C anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini boleh kita ganti. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umumnya. Ingat, kalau grafik fungsi kuadrat ini berbentuk apa? Iya, berbentuk parabol. Parabol itu sama dengan lemparan bola ya. Kalau dalam fisika, lemparan bola itu lintasan yang dilalui oleh bola itu berbentuk parabol. Ya, oke. Nah, Y sama dengan AX kuadrat tambah XB. Kita lukiskan parabol itu. Seakan-akan seperti ini ya nak. Ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Ini namanya titik potong dengan sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini parabol Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini perpotongannya dengan sumbu X, anggap X1, ini anggap X2. Ini namanya titik P. Titik P itu adalah titik puncak. Kalau kita beri nama ini E, Y. Titik puncaknya E, Y. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan rumus-rumus titik puncaknya dan titik potong sumbu X, sumbu Y. Ya nak ya? Nah, kita coba ya. Kita coba Y sama dengan, kita keluarkan A-nya, ini A. E kuadrat, apa yang sini kalau A nya kita keluarkan, ini jadinya B per AX ditambah apalagi C per A. Oke, itu jadinya ya. Nah, sekarang kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, kita anggap ini sudah kita faktorkan. X kurang X1 kali X kurang X2. X2 ini faktornya nak, ini faktornya ya. Perpotongan dengan sumbu X, X1, X2 difaktorkan. Nah, ini perpotongannya dengan sumbu X. Sehingga kita dapatkan, ya kalau kita faktorkan ini kita kalikan. Kita kalikan E kali X, X kuadrat, min X1 kali X, min X1 kali min X2. Sehingga kita dapatkan rumusnya X1 tambah X2X ditambah min kali min plus X1 kali X2. Itu jadinya ya. X1 kali X2. Ini dikurung ya nak. Pahami ya, pelajari ya. Nah, kalau misalnya ini kita bandingkan ini dengan ini, sehingga ini A-nya sama dengan ini ya nak ya. Akibatnya E kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A itu sama dengan apa? Sama dengan E kuadrat kurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Nah, di sini akan kita dapatkan rumus ya nak.
B per A. Nih, X1 ditambah X2 itu kita bandingkan kiri dengan kanan, ini sama dengan ini ya nak. Nah, sehingga min ini sama dengan B per A. Sehingga kita balik min B per A. X1 tambah X2 min B per A. Dan kita dapatkan lagi rumus. Apa nak? X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini berguna nanti ya. Nah, sekarang ibu terangkan, itu dicatat dengan baik ya. X1 kali X2 C per A, X1 tambah X2 min B per A. Nah, sekarang dapat X1 dapat X2 A, titik P-nya bagaimana mencarinya? Bagaimana mencarinya? Nah, untuk mencari titik P-nya, nah kita lanjutkan catatannya ya. Kita lanjutkan catatannya. Kita lanjutkan catatannya. Kan kita mau cari titik puncak P. P itu adalah X, Y. Ini titik puncak. Ya. Titik puncak ini adalah, nah ini namanya sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri ini X1 tambah X2 bagi 2. Ya. Jadi sumbu simetri X-nya sama dengan X1 tambah X2 per 2. Ini sumbu simetri nak ya. Nah, X1 tambah X2 tadi apa rumusnya? Min B per A. Bagi 2 hingga rumusnya min B per 2A. Nah, ini sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Ini rumusnya ya nak. Nah, kalau X-nya dapat min B per 2A, Y-nya berapa? Nah, kalau sumbu simetrinya dapat Y-nya berapa? Kita lanjutkan catatannya ya. Nah, kita lanjutkan catatannya. Nah, Y tadi apa? AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, benar? Nah, kita ganti Y X-nya dengan min B per 2A. A kali min B per 2A dikuadratkan. Ya, X-nya kita ganti min B per 2A ya, nah. B kali min B per 2A ditambah C. Nah, sederhanakan ini. Sama dengan apa? Jadinya apa? Kita samakan penyebutnya. A ini dikuadratkan menjadilah B kuadrat per 4A kuadrat. Ya, ayo kita belajar. Ini jadinya apa? Min B kuadrat per 2A tambah C. Nah, samakan penyebutnya lagi. Ini habis ya nak ya. Sehingga B kuadrat per 4A. B kuadrat per 4A dikurang. Ini jadikan per 4A. Apa jadinya? Ayo. 2B kuadrat per 4A. Ditambah C-nya dijadikan per 4A. Jadinya 4AC. Ya, udah. Oke. Nah, kita jadikan per 4A semuanya. B kuadrat per 4A kurang 2B kuadrat per 4A. Jadinya min B kuadrat per 4A ditambah 4AC per 4A. Nah, kita ingat, mungkin di SMP sudah, min kita keluarkan minnya. Jadi kita keluarkan minnya, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ya, dah. Nah, min B kuadrat kurang 4AC itu disebut diskriminan, lambangnya D. Apa namanya nak? Diskriminan, lambangnya D. Sehingga ini dirumuskan ini sebagai Y-nya. Jadi, apa rumus titik puncak? Apa rumus titik puncak? Sama dengan di sini min D per 4A. Jadi kesimpulannya, ibu hapus ini ya, catat cepat.
Nah, jadi kesimpulannya, titik puncak, apa rumusnya? Harus dia ingat ya, sampai kelas 3 ini nak materinya. Titik puncak, titik P atau titik puncak, rumusnya apa? Min B per 2A, min D per 4A. Dimana D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, catat ini rumusnya ya nak. Nah, nanti soalnya akan Ibu kasih ya. Sekarang Ibu berikan contoh soal. Contoh soal berikutnya untuk fungsi kuadrat. Misalnya Ibu kasih soal apa? Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, catat ya. Yuk. Selalu semangat ya. Tidak boleh malas. Demi masa depan. Demi sayang ke orang tua. Demi hadiah untuk orang tua. Kalian harus bersemangat dalam belajar matematika. Insya Allah mau jadi dokter, mau jadi insinyur, apapun kalian bisa. Kita lanjutkan contohnya. Contoh fungsi kuadrat. Contohnya, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat y fx atau boleh fx juga, x kuadrat kurang 3x tambah 2. Oke. Nah, jawab. Pikir. Apa langkah kita dulu? Iya, tentukan dulu tipot. Ibu tulis tipot aja ya nak. Tipot apa artinya? Titik potong dengan sumbu X. Tipot sumbu X, Y-nya syaratnya 0. Ayo, ini Y tadi ya. 0 sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. 0, apa faktornya ini nak? Kurang 2, kurang 1. Oke, min kali min plus. Min 2 tambah min 1, min 3. Oke. Nah, X-nya X1 2, X2-nya 1. Boleh saja mana yang X1, mana yang 2 boleh bertukar, enggak salah ya. X1 2. Nah, Y-nya tipot apa lagi? Tipot sumbu Y apa syaratnya? X-nya yang sama dengan 0. X sama dengan 0. Terus apa? X sama dengan 0, masukkan X-nya 0. Jadi Y atau Fx Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. X-nya 0, Y-nya ini 0, Y-nya 2. Sehingga kita dapatkan, kalau ini tipotnya tadi berapa? 2 0 dan 1 0. Sedangkan ini adalah 0,2. Oke. Udah. Titik puncak. Titik P. Titik puncak X, Y. Apa tadi rumusnya? Ayo, apa rumusnya? Nah, X-nya sama dengan sumbu simetri. Min B per 2A. Min B-nya berapa? Ayo, B-nya berapa? B-nya min 3. Ini min 3 per 2A. A-nya berapa di sini? Koefisiennya namanya 1 ya. Kalau nggak ada angka berarti 1. Jadi min 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Oke, kita dapatkan. Nah, Y-nya lagi. Y-nya apa rumusnya tadi? Y-nya rumusnya min D, titik puncak min D per 4A. D itu apa? B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ayo lanjut ke sini aja. Nah, berapa lagi? Ayo. Min, kita buka kurung, B-nya berapa? B-nya min 3. Min 3 dikuadratkan 9 kurang 4AC. 4A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 2. Per 4A. 4. Sehingga dapatnya min ini 9 kurang 8, 1 dapat 1/4. Jadi, titik puncaknya min 1/4. Y-nya min 1/4. Jadi, titik puncak
Jadi titik puncak berapa? Adalah ini sini 3/2,1/4. Oke, min 1/4. Jadi di sini kan kalau A-nya besar dari 0, ini A-nya kan 1. Kalau A-nya besar dari 0, ini lihat ya, A-nya besar dari 0, ini terbuka ke atas. Itu ciri-ciri ya nak, terbuka ke atas. Sebaliknya, kalau di sini min, di A-nya min terbuka ke bawah. Udah, itu aja, ingat ya. Ingat itu ya. Nah, boleh kita lukis lagi. Apa lukisannya? Coba. Kita buat gambar sketsanya. Ikuti ya, Ibu. Nah, kalian harus mencatat sambil menyimak. Mencatat, memahami. No, ini X, ini Y. Nah, titik potong sumbu X berapa? 2010 tadi. Ini ambil 10, ini 20. Nah, ini dia nak ya. Ini dia. X1, ini X2. Nah, dengan sumbu Y 02, ambil 0 ini 2. Nah, ini dia nak. Nah, ini dia. Udah, titik puncak berapa? 3/2. 3/2 itu 1,5. Ini di sana. Nah, ini sebagai sumbu simetri kan 1/2, 3 bagi 2, 1/2. Min 1/4. Kalau ini misalnya kita ambil satuan 1/4-nya sedikit sekali. Ya, min 1/4 ini lah, positif 1/4 ini ya. Kira di sini titiknya, titik puncaknya, titik P. Nah, parabolnya bisa kita lukis. Oke, inilah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke. Nah, mudah ya kalau kalian tuh belajar serius, Ibu yakin kalian bisa. Mudah. Ya, kita lanjutkan ya nak. Kalian harus hafal apa rumus titik puncak, bagaimana langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, Ibu kasih contoh yang kedua, soal cerita ya. Soal ceritanya begini. Seseorang ingin membuat sebuah kolam bukan kolom. Seseorang ingin membuat sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang. Simak kata-kata Ibu ya. Kelilingnya, nah, diketahui dari soal berbentuk persegi panjang. Dia ingin membuat kolam berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang tahu kan? Nah, oke. Kemudian keliling kolam itu 64 meter. Keliling kolam 64 meter. Nah, dikelilingi kolamnya 64 meter. Tentukanlah luas maksimum. Dia ingin membuat luasnya semaksimum mungkin. Jadi memanfaatkan tanah yang sedikit itu supaya luasnya maksimum. Nah, ini berguna kita menyelesaikannya dengan fungsi kuadrat. Nah, ini contoh soal aplikasinya. Jawabnya, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kita gambarkan ini kolam. Ini panjang. Mana yang panjang? Ini panjang, ini lebar. Apa yang diketahui dari soal? Keliling kolam 64. Berarti apa? Berarti 2 panjang ditambah 2 lebar. Apa? 64. Dia mau luasnya maksimum. Luasnya maksimum. Luas apa rumusnya nak? Panjang kali lebar. Oke. Jadi karena panjang kali lebar, ini berapa? Kita sederhanakan dulu. 2P tambah 2L.
2P tambah 2L sama dengan 64. P tambah L kita sederhanakan berapa nak? Ya 32.